kan ditanya, ngapain kamu ambil palliatif? Ngapain? Saya bilang, keluarga besar saya dari ayahanda banyak yang kanker. Kita nggak tahu apakah suatu ketika saya, adik saya, atau siapapun dari keluarga inti saya itu terkena kanker. Minimal saya bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Kalau memang harus di kemo, tidak mati karena kemo. Kalau memang harus diradiasi, tidak rusak karena radiasi. Itu yang saya cari di palliatif. Jadi saya bilang, ya Tuhan, masa sih nggak ada obat? Masa sih nggak bisa memperbaiki kondisi tubuh yang kena efek samping kemo, radiation, dan lain-lain kan? Akhirnya saya ketemulah jawabannya di palliatif. Bahwa palliative care itu adalah suatu ilmu yang istilahnya psiko-sosio-kulturnya pasien itu harus diperbaiki. Karena manusia itu harus dimanusiakan. Bahwa melayani pasien itu harus sepenuh hati, Dek. Melayani pasien itu meskipun kita tahu dia mungkin umurnya tinggal 1-2 hari, kita nggak bisa bilang, dok, besok kamu mati loh, nggak boleh dong. Problem gitu. Kita tetap bilang, insya Allah, ridha Allah, nanti kalau ini obat dimasukkan, siapa tahu Bapak ada perbaikan. Ya, kita nggak boleh bilang sembuh, karena kita sebagai dokter menyelamatkan kalau bisa. Tapi memperbaiki iya. Tapi menyembuhkan hanya 5%. Sama yang di atas. Sisanya semua kepada Tuhan Allah. Sepenuh hati itu, Dek, hanya ada di bagian palliatif. Intinya, saya sangat tertarik. Nggak ada duitnya di dunia ini, Dek, nggak ada. Semua teman-teman yang waktu itu workshop, diberitahu nggak ada duitnya. Duitnya itu di surga nanti. Hai guys, kali ini kita bersama dengan mak saya. Nah, ya mungkin di video saya sebelumnya itu, konten saya sebelumnya itu kita datang nih ke kliniknya Dr. Si Q-Life ya. Tapi kali ini Dr. Si datang ke tempat kami di Dokter ini. Dr. Si mau sharing-sharing, kita mau ngobrol-ngobrol di sini, gitu ya Dr. Si ya. Boleh. Nah, tapi guys, kalian sadar nggak, Dr. Si ini sudah senior ya. Dulu waktu FK angkatan berapa? 1980. Wes, itu sudah ketebak. Umurnya berapa? Tapi betul dulu kuliah di Surabaya, di Surabaya, Universitas Erlangga saya. Oh, angkatan 80 ya? Ya, angkatan 1980. Teman-teman saya sudah pada profesor tuh. Waduh, ini orang pinter nih, maksudnya Erlangga. Apa? Fighter moment, oke. Ya, tapi ya guys ya, sebenarnya saya kenal sama mak dokter saya ini itu sekitar bulan apa ya? Oktober ya? November waktu ke Jepang itu. Ya, bulan November itu. Aku ke Jepang, dokter sempat sakit tuh, panas. Ya, nah ini benar. Jadi pada saat itu guys, saya kenal sama mak dokter saya ini itu di Jepang. Ya, waktu saya ke Jepang dengan dokter sih juga ikut juga acara tersebut di Jepang. Benar ya, dokter ya? Betul. Nah, itu kita belum kenal. Nah, tapi waktu itu saya nih pas sakit, benar ya dokter ya? Betul. Pas sakit, yang lebih care nih dokter Sri dibandingkan dokter yang sebenarnya sahabat saya yang satu itu yang dari Bali itu malah nggak tahu ini malah dikasih obat guys, diketok-ketok kamar saya. Ini orang ini masih hidup apa enggak gitu dokter? Betul, saya ngeri loh. Ini dokter ini diketok nggak bisa, handphonenya nggak aktif, sendirian lagi di kamar. Saya mau kasih obat, tapi diketok lama sekali nggak muncul. Begitu muncul udah bengkak semua mukanya. Saya bilang, dok, angkat telepon, buka pintu, jangan dikira dokter ada apa-apa di dalam. Bahasa kasarnya, kalau mati siapa yang tolong? Iya. Maklum desor, nggak bisa ke tempat dingin-dingin dokter. Iya dong. Iya. Nah, dokter Si ini kalian tahu guys, sebelumnya kan kontennya itu tentang kliniknya dokter Si, Q-Life. Iya, Q-Life klinik. Nah, boleh tahu nggak, Kemudian, kenapa dokter Si itu sebenarnya buat Q-Life itu kenapa? Oke. Jadi ini flashback waktu saya jadi dokter ya. Ya. Saya bikin Q-Life klinik setelah saya selesai tugas di daerah. Oke. Ya, saya tugas di desa di Kediri. Di mana itu? Di Kediri. Kabupaten Kediri, Puskesmas Semen. Oh, tahun berapa setelah lulus ya berarti ya? Setelah lulus tahun 1988. PTT berarti ya? Ya, sebetulnya saya langsung PNS. Oh, waktu itu masih program CPNS. Okay. Dan waktu itu angkatan saya adalah angkatan terakhir di mana dokter umum tuh lulusnya 7 tahun 8 bulan. 7 tahun 8 bulan? Iya. Terakhir? Iya, terakhir. Jadi dokter mudanya itu 6 tahun. Setelah itu,
18 bulan itu kita ke rumah sakit, seperti KKN gitu dok. 18 bulan 1,5 tahun ya? Iya 1,5 Oke. tahun. Kalau kita lancar 7 tahun 8 bulan. Sampai gelar dokternya disandang di depan? Dokter umum. Dokter umumnya ya? Iya, Oke. jadi waktu itu langsung kita CPNS dong. Oke. Karena hanya melalui screening, PKI dan tidak, screening lalu masuk ke Lemhanas, training, udah masuk semua itu programnya. Dan saya ditempatkan di Kabupaten Kediri. Oh, di Kabupaten Ceritanya seperti itu. Tetapi karena waktu itu sambil menunggu SK keluar, saya maganglah di satu rumah sakit di Kediri, swasta. Rumah sakit Baptis ya. Jadi teman-teman Baptis ingat Rumah saya. sakit Baptis namanya? Ya, rumah sakit Baptis. Sampai sekarang masih ada juga? Masih ada. Oke. Besar, paling favoritnya daerah Kediri. Oke, swasta yang favorit sana ya? Iya, karena waktu itu mereka masih banyak dokter-dokter dari Amerika, dokter-dokter misi. Oh, ya? Gereja Baptis yang spesialis-spesialis dari Amerika boleh kerja di situ. Oh gitu. Sebagai donatur dari Amerika gitu. Ya. Kita dapat ilmu lah. Beberapa angkatan saya itu 4 orang bersama-sama makan di situ. Jadi singkat cerita, kita lulus meskipun sudah 7 tahun 8 bulan, menghadapi pasien, kita kan belum pengalaman. Ya, betul. Sehingga waktu awal kita di rumah sakit itu, kita suruh ngikutin aja dokter-dokter bule itu. Ya, saya masih ingat dokter Clement, dokter Ken Hinton, dokter Duval, dokter Sarah, ada yang obgyn, ada yang bedah. Kita ngikutin aja visitor. Oke. Lalu kita juga dapat fasilitas tidur di sana, dapat makan di sana gitu. Dokter jaga IGD. Ya. Setelah 1 bulan, kita baru boleh mengerjain pasien di klinik. Setelah melalui tes. Setelah melalui tes? Ya, tes lagi kan. Nah, sambil menunggu saya keluar CPNS-nya. Ya. Nah, singkat cerita, nggak terasa saya kebablasan. CPNS saya udah keluar, saya belum ngambil. Oh gitu, CPNS sudah keluar dalam arti sudah diterima? Sudah diterima. Jadi PNS? Iya. Oke. Calon pegawai negeri sipil. Oke. Sudah oke. Tapi waktu itu saya kebablasan suka kerja, dapat ilmu banyak di rumah sakit swasta Baptis ini, itu, ya. Kediri itu. Saya ngambilnya telat. Oke. Karena telat. Expired gitu? Bukan expired. KTU-nya, KTU Jatim waktu itu. KTU itu apa? Kan ada kepala dinas kesehatan, ada kepala TU. KTU itu kepala TU. Iya, kepala TU-nya ganti. Saya nggak sebutin namanya. Saya harusnya dapat di Kabupaten Kediri. Kebetulan suami saya waktu kerjanya juga di Kediri. Di satu perusahaan swasta pabrik rokok besar itu. Nah, tiba-tiba waktu saya datang ngambil CPNS saya, SK saya sudah dirubah pindah ke Bojonegoro. Kok bisa gitu? Makanya saya protes dong. Waktu itu protes dokter Sri? Protes saya. Terus betul? Saya tanya, loh kenapa saya dipindah Bojonegoro? Daripada saya di Bojonegoro, mendingan saya dibuang ke Papua. Karena waktu itu ada program kalau kita PNS ke Papua cuma 1 tahun, ke tim-tim zamannya perang kan, 1 tahun kita pulang bisa ngambil spesialis. Oh langsung? Langsung 1 tahun. Karpet merah gitu? Iya, karpet merah karena mengabdinya jauh banget tempat terpencil. Gitu. Terpencil dan berbahaya. Iya, tapi KTU yang sebelumnya kepala dinas, ingat saya Bapak almarhum Pak Rukyat, Dokter Rukyat itu tidak mengizinkan. Dokter dikirim ke sana? Tidak mengizinkan, saya minta Papua awalnya itu. Makanya dikasih Kabupaten Kediri. Karena posisi saya, kamu udah punya anak 2, Dek. Janganlah jauh-jauh. Udah di Kabupaten Kediri aja, di RSU. Gitu, Kota Kediri. Oh baik, saya siap mengabdi. Kalau di Jawa 5 tahun. Di Jawa 5 tahun baru bisa dapat karpet merah. Ambil spesialis, gitu kan. Tapi kita PNS kan, gitu. Namanya juga PNS kan harus manut, ditempatkan di mana aja. Tapi saya kaget dipindah Bojonegoro. Terus gimana? Saya bilang, kenapa sih dok saya dipindah Bojonegoro? Yang lalu saya minta Papua tidak diizinkan. Bojonegoro sama-sama Jawa 5 tahun. Mendingan saya dibuang keluar pulau aja lah. Nggak bisa, mau Bojonegoro nggak mau ya sudah. Gitu. Kok begitu dok? Di Kabupaten Kediri waktu itu masih ada 3 puskesmas di gunung yang nggak ada dokternya. 3 puskesmas di gunung yang tidak ada dokternya? Iya, puskesmas Puncu, puskesmas beberapa puskesmas saya tahu tidak ada dokternya. Saya bilang, atau saya disiapkan, saya siap di atas gunung. Kan masih Kabupaten Kediri. Iya. Jadi, tapi terpencil di gunung. Iya, dan tidak usah jauh-jauh dari anak-anak. Kan Kediri nggak besar kan. Iya, betul. Gitu. Nggak bisa. Mau Bojonegoro nggak mau ya sudah. Saya bilang, oke, saya pertimbangkan dulu ya dok. Gitu. Saya keluar, ngobrol sama teman-teman. Ternyata teman-teman yang rumahnya Bojonegoro sengaja ditaruh di Kediri. Yang di Kediri pindah Bojonegoro. Pokoknya
Saya nggak tahu kenapa. Cuman teman-teman bilang karena saya sempat cuti melahirkan 2 kali, akhirnya kan gabung dengan adik kelas. Adik kelas saya itu bedanya cuma satu semester. No, Dok, 1 semester. Duh, ada 1 semester. Waktu itu ada percepatan. Oh, gitu. Kan pemerintah mengharuskan kedokteran hanya 6 tahun. 7 tahun, 8 bulan terlalu lama. Negeri ya, waktu itu negeri. Akhirnya dipercepat. Angkatan 81, 7 tahun 2 bulan. Oh. Angkatan 83, kalau saya nggak ingat 6 tahun setengah lah, mulai 6,5 tahun, angkatan bawahnya. Berarti ada yang numpuk gitu berarti dokter ya? Beda 1 semester semua ceritanya. Nah, adik kelas saya ngomong gini, Mbak, bayar aja Mbak. Hah? Maksudnya bayar pelicin, apa? Pelicin. Maaf, saya nggak akan melakukan hal seperti itu. Karena sebetulnya saya sudah dapat SK. Jadi saya balik lagi kerja di Baptis, bulan depan datang lagi, bulan depan datang lagi, tetap ditolak. Sampai suatu ketika beliau udah kesel sama saya, beliau bilang begini, kamu nanti kena PP 10 loh. Apa itu lagi? Masuk penjara karena tidak mau mengabdi. Kampret. Saya bilang, padahal kan sudah mau mengabdi. Saya bilang gini, yang menghalangi saya mengabdi siapa? Betul. Kan bukannya saya sudah dapat Kediri. Kenapa dipindah Bojonegoro? Saya menantang minta ke Papua. Kenapa tidak diizinkan? Jadi saya tidak salah. Kalau mau disidang silakan. Saya bilang gitu. Terus kemudian terus pokoknya nggak bisa. Teman-teman yang barengan saya di ruangan kasih kaki ke saya. Sudah. Ini dia pemberani. Soalnya nggak bisa dong dipermainkan kayak begitu. SK ku udah keluar, kenapa dipindah? Mentang-mentang dia jadi KTU baru. Sama dulu pun sudah ada Dok, pungli dalam tanda kutip. Sudah ada ya? Sudah ada. Tapi teman-teman itu sih yang kemarin yang kasih tahu bayar aja Dok, itu mereka bayar. Mereka bayar akhirnya bisa penempatan sesuai yang dia inginkan. Gitu. Jadi saya bilang, waduh, kita baru lulus. Menghasilkan aja belum. Sudah suruh bayar lagi. Suruh bayarnya itu. Berapa waktu itu Dok? Waktu itu teman-teman bilang ya, kan dolar masih murah nih Dok. Ya 1000-an nih. Emas juga lagi murah ya. Sekitar, mereka bilang sekitar 5 juta. 5 juta itu mobil Honda Civic second. Saya masih ingat. Oh ya? Saya bilang. Baru Civicnya sekitar 10 juta mungkin. 5 jutaan. Barunya nggak tahu. Pokoknya 5 juta second ya. Intinya gendem. Honda Civic second gitu. Tahun 89 berarti ya? 88 dong. Ya 88 menjelang 89 lah. 89 karena saya kan di rumah sakit Baptis 89. Saya bilang nggak bisa, nggak. Kalau aku ini takut berdosa. Kalau memang saya ditempatkan sesuai ya nanti ucapan terima kasih adalah. Kalau nyogok seperti ini nggak ada. Menghasilkan aja belum. Memang waktu itu zaman-zaman saya masuk ke kedokteran tuh nggak pakai uang. Nggak pakai uang. Tes lulus si Penmaru, nama saya ada tuh saya sampai bingung. Loh, kok aku lulus ya? Oh iya. Masuk FK. Dulu SMA di mana tuh sih? Saya SMA kan swasta di Petra. Surabaya. Surabaya. Dan harapannya tipis lah ya dari swasta. Harapan terbesar tuh dari negeri-negeri ya, SMA negeri 2, SMA negeri 5 favorit gitu-gitu. Tapi saya 1 tahun kelas 3 itu saya ngambil les IPIMS. Ingat waktu itu terkenal ya. Betul. Les untuk dulu IPIM, sekarang banyak kan yang. Sekarang banyak banget zaman dulu yang terkenal IPIMS. Nah itu. Saya pagi sampai sekolah kan sampai SMA siang aja kan. Nah, sore sampai malam saya les IPIM. Supaya saya cepat bisa menjawab pertanyaan kan waktu si Penmaru. Saya merasa kok 50% nggak terjawab dengan sebenar ya dalam hati saya. Udah nggak ada harapan, nggak berpikir bahwa saya diterima. Ternyata saya lulus. Nama saya ada. Sampai saya bingung, kok ini namaku bukan ya? Oh iya, nomornya sama. Nah, habis diterima ada screening lagi. Screening bahasa Jawa lah, apa kan. Kami dari keturunan campuran, keturunan Jawa sama Chinese kan. Ya, jadi muka saya dari mama saya tuh Chinese banget. Kalau adik saya Manado banget gitu, beda. Bisa bahasa Jawa nggak? Bisa memang. Kenapa? Gitu? Pakai gitu Dok. Di UNER itu? Iya, waktu itu bagian gitu screeningnya. Oh ada Jawa? Iya, bisa bahasa Jawa nggak? Gitu. Karena kan wajah saya, emang kenapa kalau mata saya sipit? Iya, wajah sipit gak bahasa Jawa. Ingat banget saya dites begitu. Coba ngomong, ayah akan pergi ke kota Malang, kata gitu. Oh, itu bahasa Indonesia? Iya. Jawanya gimana? Itu Jawa apa? Halus ta? Iya, saya Jawa Surabaya. Jawa halus loh. Surabaya dokter Oka lah. Saya bilang, Bapak badhe tindak datang Malang. Oh. Wah,
Itu bahasa Jawa lah, bapak saya loh bahasa Jawanya melipis kromo inggilan. Masa anaknya nggak bisa, saya bilang gitu. Oh akhirnya, oh ya wes masuk gitu. Oh gitu. Oh, screeningnya tuh aneh-aneh gitu. Selain buta warna. Ya itu kan sampai Ya. sekarang masih ada itu ya. Maksudnya gini loh, karena di setiap satu angkatan tuh selalu ada jatah. Oh. Yang keturunan Chinese kan ada kartu WNI. Nah saya nggak punya dong. Ibu saya yang Chinese, bapak saya kan pribumi. Ya, dalam zaman dulu diberitakan toh dok, ya, pribumi dan tidak pribumi. Ya, betul. Tentu harapannya kalau yang non pribumi itu nanti ada uang lain gitu kan. Oh gitu. Ya. Nah, guys, terus. Tapi saya merasa ajaib aja bahwa Tuhan itu kalau sudah menetapkan seseorang harus kemana, biar ada yang menghalangi tetap aja jalan. Gitu. Prinsip saya cuma gitu. Jadi waktu itu nggak bayar waktu UNER? Sama sekali nggak ada. Terus SPP-nya bayar? SPP-nya kalau nggak salah inget satu semester, kalau nggak salah tuh satu semester ya 30.000. Ada tapi ya? Ada ya SPP-nya? Oh. Tapi semua praktikum, semua kadaver, semua apapun nggak ada yang bayar. Cuma 30.000 per semester. Kalau nggak salah. Yang terakhir sudah dokter. 5.000 per bulan. Yang terakhir DM itu sebulan 30.000. Sebulan 30.000. Iya, gila. Sebulan 30.000. Jadi Nah, habis itu berarti dulu kenapa kok dokter sih kan dari Petra nih ya. Kenapa kok ngambil FK itu kenapa? Saya background-nya dari apa bapak ibunya dokter? Bukan. Bukan ya? Saya itu dari kecil sering sakit, Dok. Oke. Zaman dulu nggak ngerti toh. Sakit pasti ke spesialis anak, kasih obat. Ingat saya, kemisitin, antibiotiknya sekarang udah nggak ada tuh, chloramphenicol. Spesialis anak di tetangga tuh. Batuk, sesek, batuk. Kena nongko batuk, kena duku batuk, kena rambutan batuk, kena kacang pecel batuk. Saya tuh nggak ngerti, keluarga saya juga nggak ada background dokter. Nggak ngerti bahwa itu batuk karena alergi. Jadi saya tuh tubuhnya penuh dengan obat dari kecil. Dan ibu saya anaknya 7. Saya anak barep. Oh, ibu nomor pertama. Iya. Kalau saya tiap kali sakit, ibu saya cuma gini. Bocah iki kok loro-loro. Lah piye pabrik itu? Mesti penyakitan. Aku masih ingat. Jadi aku harus sembuh nih. Sampai suatu ketika karena saya sering sakit, SD itu opname di Kediri karena nenek kan orang Kediri. Saya dititipkan sekolah di sana karena orang tua pindah Surabaya. Opname sakit tipes di rumah sakit Bayangkara. Saya masih ingat rumah sakit polisi itu. Saya itu di dekat jendela, di mana sebelah sananya jendela itu ruang mayat. Saya hampir tiap hari dengar orang nangis. Bukan suara orang mati nangis. Bukan orang suara mati terus bangkit lagi, bukan. Ada yang meninggal, keluarga menangis. Terus yang nyambangi kan cuma nenek saya. Saya bilang gini, Tuhan, kasih saya kesempatan jadi dokter dong. Kasihan ya, kok orang sakit mesti meninggal itu kenapa? Itu apa nggak bisa ditolong? Umur berapa? SD kelas 6. Itu. Dan memang saya tipenya kalau sudah belajar nggak mau diganggu di kamar. Saya selalu berusaha menjadi the best gitu, ranking 1, 2, 3 itu harus. Tuh. Jadi memang dari kecil saya. Berarti banyak yang nyontek sama dokter Sri ya? Ya. Itu terima kasih tuh yang nyontek sama dokter Sri. Jangan buka rahasia. Nah lalu saya pindah ke Surabaya ikut orang tua. Mau masuk favorit Petra nggak bisa. Akhirnya Dapena dulu. Waktu SMP berarti pindah? Ya, SMP. SMP pindah. Dapat Dapena, sekolah siang. Ya. Lalu kelas 2 aja sama orang tua dipindah lagi ke Petra. Sampai SMA Petra, sampai masuk IPIM, sampai diterimalah di FK UNER. Wah, luar biasa. Itu waktu itu saya hampir aja dipaksa berangkat ke Jerman sama bapak. Kenapa? Adiknya bapak ada di Jerman. Sekolah FK di sana? Iya, katanya kan ambil kedokteran di Jerman aja. Saya cuma berpikir gini, waduh, orang Jerman bule itu tinggi-tinggi, besar-besar kan orang Jerman. Itunya besar-besar juga, dong. Ya. Itunya. Saya nggak suka baunya bule, nggak suka baunya bule. Oh iya. Bau keju. Bau keju. Beda baunya. Kan di rumah sakit baptis kan, akhirnya saya juga ngikuti bule-bule kan tahu. Tapi waktu itu lucu, saya masih nggak pingin ke Jerman. Sudah les bahasa Jerman, saya sengaja nggak lulus. Om saya Pak Le, saya ada di sana kan di Jerman di Frankfurt. Ngambil kedokteran di sini aja. Nggak mau. Tapi rata-rata harus nilainya 9 ijazahmu. Loh, ya olahragaku nggak pernah 9, gimana bisa 9? Ternyata dia nggak bilang kalau itu biologi, fisika, kimia, matematika harus 9. Oh, yang lain bebas. Dan ijazah saya 4-4-nya sudah 9. Pinter. Ya memang pinter. Rajin, bukan pintar, tekun gitu aja. Jadi akhirnya saya tes UNER tanpa tahu orang tua.
Ya dalam tanda kutip pacarku yang ngantriin si penmarunya. Dia kepingin juga masuk ke dokteran. Tapi karena dia masih ngurus BNI-nya, dia belum bisa tes tahun depan. Aku aja yang ngantriin Sri. Nggak taunya diterima lah dok. Oh gitu. Ya. Terus pacarnya itu sekarang mantan pacarnya? Dokter juga spesialis anak. Oh gitu. Di luar pulau. Oh masih hubungan? Seperti saudara. Oh saudara. Kan kita sering share. Share penyakit anak. Oh iya. Imunisasi kan gitu untuk cucu-cucuku dong. Nah, jadi habis gitu? Ya sudah, akhirnya lulus dokter. Saya memutuskan saya harus ke daerah karena saya harus ngambil spesialis. Waktu itu kepingin banget jangan ambil spesialis anestesi atau obgyn. Karena teman-teman semua juga ngejar spesialis dong. Iya betul. Mengingat kalau kita sudah PNS, kita balik kuliah lagi, itu kita masih punya gaji PNS. Iya. Karena 4 fak besar pasti nggak boleh praktek. Iya betul. Obgyn, bedah, penyakit dalam anak nggak boleh praktek. Waktu PPDS. Nah saya pengen ngambil obgyn atau anestesi. Nah itu akhirnya nggak cocok, terus konflik dengan KTU-nya. Akhirnya terakhir saya udah kesal, beliau ngancem masuk PP 10, saya ancam balik. Yang tadi itu ya. Pak dokter yang menghalangi saya loh ya. Saya sudah menawarkan diri sampai keluar pulau. Silakan masuk ke sidang, saya akan bicara apa adanya. Kalau memang mau PP 10-kan saya bilang gitu. Terus saya bilang, oh kalau dia bilang gini, oh kamu nanti kere ya, kalau enggak jadi PNS, katanya gitu. Saya ini pekerja keras dok, saya udah kerja dan tidak akan kere. Orang bekerja enggak ada yang ceritanya jadi kere, saya bilang gitu. Mohon maaf ya dok, nanti dokter sendiri yang akan makan buahnya jadi kere, tak gitu. Teman-teman tuh wakot semua. Ngomong begitu saya. Padahal itu ibaratnya senior dokter sendiri kan? KTU yang menentukan saya. Gila. Ya saya maaf aja, jangan dong bilang begitu. Iya, terus. Emangnya dia nggak ngerti sekolah kedokteran itu setengah mati. Zaman dulu nggak ada Google, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Betul. Kumpul-kumpul bareng, kerja bareng, bikin soal bareng, jawab soal bareng di perpustakaan. Nggak tidur. Coba dong. Betul. Kalau lagi ujian, saya 7 hari 7 malam nggak tidur, cuman minum obat anti ngantuk. Kaki kadang-kadang sampai tak rendam es batu. Kopi. Nggak berhenti dong. Begitu ujian selesai, blek tidur 24 jam. Baru maksem itu terus. Jadi itulah pengalaman kita dulu kuliah kedokteran, beratnya kayak begitu. Mengingat juga Rumah Sakit Dr. Sutomo juga waktu itu masih seperti, maaf ya, hutan. Karena rumputnya tinggi-tinggi nih. Saya jaga di bagian bedah aja waktu itu, makanan di rantang yang tuh DM itu ditendang sama tikus. Oh ya? Iya. Kita kamar DM tuh tikus lewat-lewat. Waduh. Pokoknya serem banget dijaga. Ya. Belum lagi di puskesmas, belum lagi di mana. Saya pernah juga di puskesmas Bedul Merisi. Oh di sini berarti? Iya, tugas untuk menolong orang melahirkan bersama bidannya gitu-gitu. Jadi tugas kita tuh 7 tahun 8 bulan baru dokter umum. Iya. Begitu kita coba magang di rumah sakit swasta, saya bingung. Iki sakitnya apa ya kok gejalanya pada kabeh? Obatnya apa iki? Iya kan? Iya. Teori dan praktek beda kan? Betul. Jadi nggak bisa cuma pakai IQ, harus pakai EQ kan? EQ betul. Nah itu saya belajar dari dokter-dokter bule itu, orang Amerika ini. Tadi itu. Saya lihat mereka manusiawi banget. Zaman dulu nggak ada Jamkesmas, zaman dulu nggak ada BPJS. Kalau pasiennya nggak mampu, itu gimana? Mereka keluarin uang gajinya dari Amerika itu untuk disumbangkan ke baptis. Rumah sakit baptis. Iya. Kalau di rumah sakit negeri apa? Pemerintah gimana tuh? Nggak tahu saya, itu di rumah sakit, saya kan magang dulu. Iya. Di rumah sakit cari ilmu kan. Iya betul. Dari dokter-dokter Amerika ini kan, ngikutin penyakit dalam, ngikutin saya ke ICU, saya catat itu. Saya bertanya sama susnya, kenapa dokter Clement kasih itu ya pasien ini? Kenapa kasih obat ini, kenapa enggak ini ya sus? Nggak tahu dok, catat aja dok, nanti tanya dokter Clement. Gitu. Waktu jalan saya tanya, kenapa dokter, dia bisa bahasa Indonesia, kenapa nggak dikasih ini, kenapa ini dokter? Oh karena ini, kamu lihat labnya. Jadi kita dapat ilmu banyak kan, praktisnya gitu. Ya, oke keren ya. Tapi sekarang masih ada juga itu. Rumah sakitnya masih ada. Udah sejak peraturan nggak setelah Pak Harto nggak ada itu kan, mereka udah nggak boleh ada orang asing. Jadi masuk ke yayasannya orang dokter Indonesia semua, senior saya yang pegang. Nah singkat cerita karena CPNS-nya dipersulit terus, dan saya memang nggak mau keluarin duit untuk nyogok di belakang, saya akhirnya ditarik lah sama
bosnya Gudang Garam pegang poliklinik Gudang Garam. Hmm. Waktu itu Gudang Garam pasiennya sehari 1000. Sehari 1000. Dokternya cuma 4. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini berarti akibat orang dalam suaminya ya? Bukan, enggak ada hubungannya. Saya kira Kebetulan, orang dalam kebetulan suaminya. big bossnya Gudang Garam almarhum waktu itu, istrinya teman SD saya. Oh. Pas ketemu saya di rumah sakit baptis. Hmm. Loh, gitu kan. Oh. Terus ternyata loh, kok dia jadi istrinya bosnya Gudang Garam. Oh. Enggak saya aja gitu. Enggak dong. Terus Bercanda guys. tak kenalin, beliau pas datang. Tak kenalin, ini Dokter Sri teman saya waktu SD dulu, dia di sini. Suaminya besok-besoknya nyuruh istrinya, tarik itu dokter temenmu tuh di Gudang Garam pegang poliklinik kekurangan dokter gitu. Yo. Ya, saya Sampai sambil 1000. 1000, dokter cuma 4. Berarti satu hari satu dokter 250 paling berapa? 250 pasien. Kliniknya itu terakhir dibangun tuh sebesar lapangan sepak bola. Pokoknya ceritanya panjang sampai akhirnya saya ya udahlah, saya keluar mengundurkan diri dari baptis, saya oke lah di Gudang Garam. Fokus ke Gudang Garam. Sambil nunggu SK toh. Iya. Bagaimana kelanjutan SK saya. Tapi saya akhirnya karena kenal dengan bosnya Gudang Garam, beliau bilang suruh Jakarta urus supaya SK aku keluar dong. Nah, waktu itu sudah keluar peraturan baru PTT. Harus PTT dulu? Bukan, karena peraturan baru PTT CPNS-nya nggak berlaku. Oh gitu. Iya gitu. Ya udahlah, karena kalau saya PNS kan harus keliling sana keliling sini. Iya. Ya udahlah, saya ngurus PTT. Ya oke. Gitu. Karena tetap dengan orang yang sama, KTU yang sama. KTU-nya nggak berubah orang. Nggak berubah. Itu Hebat. saya dimintakan izin untuk keluar SK dokter saya supaya punya SIP kan. Jakarta Pusat, Kemenkes, semua Dinkes oke. Hanya beliau yang tidak oke. Kok kurang ajar? Lah kan tahu Gudang Garam pikirnya ya kayak. Pakai cuane. Katanya gini, kamu kok nggak mengabdi ke daerah? Kenapa sekarang masuk Gudang Garam? Saya kasih tahu dok, maaf, gaji saya di Gudang Garam kecil loh. Pasien 1000, dokternya cuma 5. Satu dokter ngurusi orang tukang giling. Karyawannya 33.000, yang ke klinik tiap hari rata-rata 1000. Satu dokter sekitar 200 pasien. Pagi sampai sore jam 4. Gaji waktu itu kalau di rumah sakit baptis waktu itu 200.000. Dapat ilmu banyak kan. Ini kan batuk, pilek, flu, sakit mah kan gitu kan. Nah itu gajinya lebih dikit di atasnya 240. Saya bilang 240.000 sebulan. Satu hari ngerjain pasien tahun 89. Ngerjain pasien 200 ya dok. 6 hari kerja 1.200. Sebulan berapa? 1.200 kali 4. Anggap aja 4.500, 5.000 pasien. Dibagi 240.000 satu pasien cuma berapa? 2.000. Enggak sampai dok. Enggak sampai. 240.000 dibagi 5.000 lah. Iya, dibagi 5.000. Ngerjain pasien 5.000. 4.000, 3.000 dong, 4.000 enggak sampai 4.000. Ya, 2.000-an lah ya. Gitu. Jadi saya bilang bukannya itu mengabdi dok. Terus apa katanya KTU-nya? Enggak bisa. Kan ada undang-undang pemerintah. Dokter lulus boleh di swasta maksimum 3% dari dokter boleh pegang swasta. Kan aku tahu undang-undangnya gara-gara aku tengkar terus. Tuh nggak diturunkan aja orang gitu. Saya bilang gini, beliau bilang begini, nggak bisa adik. Nggak bisa, kamu harus tetap mengabdi. Oke, saya siap urus PTT. Tapi saya tunggu dokter turun. Karena aku nggak mau keluar duit toh. Iya. Saya tunggu dokter turun dari kursi dokter. Serius. Akhirnya nggak turun-turun maksudnya? Akhirnya ada salah satu dokter gigi di Kediri bilang, KTU-nya wis ganti. Oh, akhirnya berapa lama? Berapa periode? 3 periode? 2 periode? Enggak, dia cuma sebentar aja toh. Ya. Akhirnya beliau turun, saya langsung urus PTT. Akhirnya langsung lolos lah PTT. Nggak bayar uang 1 rupiah pun, saya dapat puskesmas semen. Gara-gara satu itu yang Iya. yang bikin ini ya dokter. Saya lulus puskesmas semen. Mereka juga waktu saya belum punya SK dokter dan SIP di Poli Gudang Garam, mereka juga nggak bisa sweeping. Karena saya udah ngajukan terus. Iya. Nah, begitu SK udah keluar ya, SK saya untuk SIP kan ada. Iya. Nah, saya udah tenang. Nanti aku bisa praktek sore nih, gitu kan. Mosok cuma di Poli Gudang Garam gitu-gitu. Ilmunya bagaimana gitu. Akhirnya saya nyambung di puskesmas. Nah, saya bilang kepala puskesmasnya, dok, maaf saya nggak mau ngurusin semua proyek di puskesmas. Saya boleh nggak
karena tiap hari ngerjain pasien dan di wilayah Kabupaten Kediri itu karyawan gudang garamnya begitu banyak, kakaknya di situ. Dokternya pun dapat insuran in-health yang gudang garam besar, kepala puskesmas. Saya boleh nggak mendampingi dokter sebagai dokter kedua aja, tapi saya bantu di poliklinik sama posyandu. Saya suka keliling soalnya ke desa-desa, ke gunung-gunung saya suka. Tapi dok saya izin jam sekian saya ke gudang garam. Enggak apa-apa dokter sih monggo. Ya monggo, karena yang penting tugasku udah selesai. Betul. Saya nggak mau proyek juga, mau hitung-hitungan apapun, saya udah manut aja. Gitu. Tahu dok, yang namanya puskesmas semen itu, awalnya pasien tuh rata-rata cuma 20-40 per hari. Oh. Itu pun yang ngerjakan pasti bidannya. Oh. Gitu. Begitu dengan, Bu Sri gudang garam mau neng semen, gitu kan orang-orang Kediri. Aduh. Satu hari itu bisa 180 per pasien. Nungguin aku. Keluarga-keluarganya orang gudang garam, dok. Aku bilang, ya iyalah. Terus gimana nanganinya? Saya bilang, oke dok, saya minta 2 perawat. Satu anamnesa, satu bantu nyuntik. 3 perawat. Satu tulis. Jadi saya melalui liku-liku itu tahun 90 sekian, 96 kalau nggak salah. 96. Tapi itu sih sudah menikah duluan ya sebelumnya? Sebelum lulus sudah menikah, 23 tahun, tingkat 3 udah menikah. Oh, itu berapa waktu itu? Sampai sekarang itu berapa putranya, putra-putrinya? Anak saya 3, cucu saya 5. Anaknya 3, cucunya 5, luar biasa. Anak pertama umurnya dokter umur saya, kayak saya. Oke, yang kedua? Setahun lebih muda dari dokter Oka. Oh, oke, yang ketiga? Yang ketiga 7 tahun lebih muda dari dokter Oka. Oh, 92. Ya. 92. Itu yang ketiga. Apa yang pertama cowok cewek itu sih? Perempuan, laki, perempuan. Perempuan, laki, perempuan. Oh. Jadi kenapa saya pengen masuk ke dokteran? Karena saya itu anak barep. Oh. Dulu kalau adik-adik saya berkelahi sama temennya atau dipukul temennya, saya yang maju. Oh ya, maju itu dalam arti yang mukul kali gitu? Enggak, yang belain dong. Yang belain. Terus saya SMA itu, saya SMP, SMA suka olahraga. Semua olahraga saya ikut. Biar kecil, pendek, saya ikut basket. Oh iya? Badminton, berenang, apa aja saya ikut. Padahal nggak punya duit, kemana-mana naik bemo. Oh iya, tentu. Di Surabaya itu. Kemudian pada saat saya kuliah kedokteran, saya memutuskan ikut Kempo. Karena mengingat nanti kita ke desa. Kan saya perempuan nih. Ya. Kalau tempat terpencil siapa yang tolong ada apa-apa. Minimal untuk bela diri itu bisa. Betul. Ya meskipun enggak sampai dan hitam dan satu enggak, tapi minimal refleks itu ada. Gitu. Jadi saya kayak laki, dok. Makanya waktu anak-anak saya, mah aku pengen kuliah kedokteran, enggak usah. Kenapa mah? Habis ini zamannya udah beda. Dan kamu terlalu mungil, terlalu kecil, terlalu cantik untuk jadi dokter. Nah, tapi dokter Sri, kan dokter Sri ini membuat QLife Clinic itu tahun berapa? 2004, dok. 2004? Iya. Oh, berarti tahun 96 itu masih di... Iya, saya keluar dari Kediri tahun 2001. 2001, okay. Usia 40. 40. Karena saya tiap kali mau ngambil spesialis nggak diizinkan sama suami. Iya. Ya, kita dalam rumah tangga kurang harmonis waktu itu. Oke. Sangat-sangat dikekang dan tidak bisa berkarya, ya hanya di situ aja. Padahal saya ini kepingin loh ambil kuliah lagi. Menaikkan ini ya. Saya suka ilmu, karena bagi saya ilmu itu asik dan ilmu itu tidak menyakiti hati. Oke, lain dengan cowok ya tuh. Karena dia nggak pakai emosi. Oke. Kan buku kan nggak ada emosinya, tinggal kita ngendalikan dia gitu kan. Aku suka banget belajar, baca dan sebagainya. Dan itu membuat saya akhirnya, wah aku keluar aja. Mengundurkan diri dari gudang garam, puskesmasnya sudah 3 tahun. PTT kan 3 tahun nih. Nggak ada jaminan aku diterima spesialis dan tidak. Umur udah 40 gimana? Iya, betul. Akhirnya waktu saya pamitan mengundurkan diri dari puskesmas, sudah selesai. Loh, kenapa nggak diperpanjang, dok? Emang kenapa sih? Tahu nggak, tukang sapunya itu ikut nangis. Oh gitu ya? Karena bilangnya gini. Di puskesmas itu tuh? Iya. Dokter sih tahu nggak, saya kalau pagi sapu-sapu itu, semua rebutan nomor. Karena dokter sih itu hanya mampu mengerjakan pasien 1 sampai 80. Mereka pada berebut nomor ini, kasih duit. Ya pasti nangis kabeh. Waduh. Terus lucunya saya dengar dari perawat-perawat, kepala puskesmas nggak cerita. Semua obat yang ada di puskesmas itu, semua habis sampai kurang-kurang. Oh gitu. Karena saya pasti kasih obat kan. Terus kalau bagian apoteknya merubah pun aku tahu. Waktu orangnya kontrol kok dirubah, saya pasti panggil.
Yang suruh kamu ngerubah siapa? Ini hamil kenapa diganti tetrasiklim? Padahal saya kasihnya ampicillin. Loh, kok tahu aja, mereka juga bingung. Ya, kan saya bilang komunikasi dengan pasien kan penting, anamnesa itu. Nah, singkat cerita, mereka bilang, selama dokter Sri di sini, kita itu puskesmas paling laris sekarisidenan Kediri. Kediri, Kabupaten Kediri, Tulung Agung, dan sekitarnya itu paling laris, omset paling tinggi, sampai kepala puskesmas saya akhirnya diangkat jadi Kadinkes gitu-gitulah. Oh gitu, ya, gara-gara itu. Ya, tapi saya bilang mohon maaf, saya udah umur 40 harus ngambil sesuatu ilmu lagi. Akhirnya dokter Sri ke Surabaya. Surabaya, pindah Surabaya. Balik lagi UNER dong. Oke. Gitu. Terus? Ya sudah, hanya bisa ngambil S2. Gitu. Ya sudah. Dokter Sri ngambil S2. Ya, 2001 sampai 2003 masa-masa vakum, saya sambil CPR-annya jadi petugas asuransi gitu-gitu. Saya ngambil S2 untuk Marketing and Finance for Hospital. Di UNER? Saya nggak suka Mars. Mars kan manajemen. Ya, di UNER. Ya, UNER, AKK, Institut AKK punyanya UNER. Oke. Jadi dokter-dokter yang ngambil Mars itu di situ. Gelar Mars gitu. Saya ambil MPKPK. Gitu. Tahun 2003 selesai. Terus waktu itu saya mulai gabunglah ke Prof UNER, saya mulai silaturahmi lagi. Karena kebetulan Prof itu saya masih di gudang garam. Kalau ada bos-bos gudang garam sakit, saya serahkan ke Prof siapa sesuai penyakitnya. Jadi dari antara semua orang yang namanya Dokter Sri gudang garam, Prof itu pasti ingat. Nah, muridnya begitu banyak kan? Iya. Yang namanya Sri setiap angkatan pasti ada banyak loh. Angkatanku namanya Sri itu 15. 15, ya memang. Satu angkatan. Nama saya juga nama Sri juga. Iya kan? Itulah akhirnya kita di situ hubungan baik sama Prof. Terus Prof bilang gini, Dek, kita ada diploma palliative care untuk kanker. Kenapa kamu nggak masuk? Ujiannya sama Australia. Ayo Dek, di training dulu di UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya udah saya masuk. Oh gitu awalnya ya? Ya awalnya ditawari di Rumah Sakit Dr. Sutomo training and traveling for palliative care. Perawatan pelayanan paliatif di Indonesia dimulai dari UNER, memang Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya pas masuk kalau nggak salah angkatan ketiga. Angkatan pertama prof-profnya itu yang mau buka paliatif waktu itu ujiannya dengan Australia. Angkatan kedua dokter-dokter yang sudah digabung dengan beliau ambillah ujian dengan Australia. Kemudian angkatan kita kebetulan nggak ada 15 dokter, cuma sedikit ya. Kita semua dokter bekas puskesmas punya duit. Ujiannya diharapkan kalau ada 15 orang atau 10 lah minimal, tim pengujinya Australia itu datang. Waktu itu tahun 2006. Tapi saya sudah buka duluan. 2003 saya sudah sering silaturahmi. Prof bilang gini, Dek, kamu buka aja paliatif swasta, Dek. Klinik paliatif swasta. Karena pasien-pasien dari luar negeri, pasien-pasien kita ini, Prof itu. Pasiennya Prof itu? Ya. Kalau suruh ke Rumah Sakit Dr. Sutomo nggak mau. Ada paliatif pun mereka nggak mau. Gitu. Jadi kami ini kesusahan merawat orang-orang yang biasa luar negeri. Iya. Beda nih. Ya, saya waktu itu kebetulan bawa herbal, udah BPOM, udah FDA approved, yang khusus untuk kanker. Khusus kanker? Ya, ada. Masuk Indonesia ada BPOM. Saya bawalah textbook penelitian, bukan textbook, jurnal penelitiannya dari Taiwan lah, dari China. Saya bawa ke Prof saya. Prof, kita boleh nggak pakai ini? Dibaca, ya kita baca dulu ya, Dek. Kan harus dibaca dong. Betul. Minggu depannya ketemu lagi, tiap Rabu itu ketemu. Terus, Dek, ini bagus loh. Tapi kan kita tahu nggak bisa diresepin di rumah sakit. Karena nggak ada di rumah sakit. Gini aja, kamu buka aja praktek bersama. Dokter-dokter paliatif ini nih teman-teman semua yang sudah PGD Palmed ini, yuk praktek bersama aja. Saya dapat fasilitas satu orang, ayo dokter sih buka klinik sama saya, tapi herbal ya, sudah BPOM ya. Akhirnya saya izin buka klinik praktek bersama. Oh, praktek bersama? Iya, ada kamar obatnya. Tapi waktu itu ada peraturan praktek lebih dari beberapa dokter bikin izin klinik. Nah, izinnya nggak sulit sekarang. UPM, UKL, tetangga gitu-gitulah dok. Lalu Dinkesnya juga nggak mempersulit. Semuanya begitu mudahnya kami praktek bersama. Nah, ujung-ujungnya keluar peraturan baru bahwa seorang dokter punya SIP hanya 3 tempat. Oh, dulu juga ada 3 tempat? Nggak ada batasan. Oh gitu? Kan Prof bisa pegang beberapa rumah sakit, konsultan. Oh gitu?
Lu nggak ada ya? Nggak ada. Bisa Oh. 5 rumah sakit, bisa tempat praktek, bisa mana. Oh gitu. Oh, kalau saya baru tahu nih. Terus? Dikeluar SK, dibatasi oleh pemerintah bahwa hanya boleh 3 SIP. Iya, Kalau iya. udah ngajar di universitas itu 1 SIP. Satu SIP. Rumah sakit 1 SIP dong. SIP, iya. Praktek pribadi 1 SIP. Oke. Jadi akhirnya teman-teman paliatif ya sudah nggak bisa dong. Mereka kan juga Iya. ngajar di UNER, di Iya, Rumah iya. Sakit Dr. Sutomo, pegawai negeri gitu-gitu. Akhirnya tinggal 2-3 dokter bersama saya. Oh. Yang paling setia ya Dr. Ferry Weriawan yang sampai sekarang iya, ini. yang ada di konten itu. Iya, jadi intinya di situ. Jadi kenapa saya buka Iya, paliatif? kenapa? Keluarga dari ayahanda saya itu banyak yang sakit kanker. Ayah, termasuk ayahnya juga atau gimana? Ayah saya enggak, kakek saya. Kakeknya. Kanker paru, sepupu-sepupunya kanker, tante saya kanker, yang mana ada 2 ya yang kanker. Kemudian sepupunya bapak itu juga banyak yang kanker, dan banyak yang berobat ke luar negeri, di kemo dan lain-lain di Singapura, Australia dan lain tetap aja meninggal. Oh gitu. Dengan kondisi tubuhnya jelek kan, Iya, efek sampingnya gitu. Jadi saya bilang, ya Tuhan masa sih nggak ada obat? Masa sih nggak bisa memperbaiki kondisi tubuh yang kena efek samping kemo, radiation dan lain-lain kan? Akhirnya saya ketemulah jawabannya di paliatif. Bahwa paliatif care itu adalah suatu ilmu yang istilahnya psikososiokulturnya pasien itu harus diperbaiki. Terutama biologisnya, psikologisnya. Kemudian harus caregiver yang merawat mereka harus juga diperhatikan. Dan mengetahui apa yang harus dilakukan kepada pasiennya untuk meningkatkan kualitas tubuhnya. Kalau bisa menghilangkan nyerinya, penderitaannya, meringankan lah ya. Gitu. Sampai mereka bisa menahan sakitnya gitu. Nah akhirnya saya ilmu ini Prof. Budi Warsono, salah satu guru besar favorit kami di UNER, mengatakan kalian dokter yang mau ngambil paliatif seperti kami Prof sudah spesialis, kenapa kami ngambil paliatif juga? Karena manusia itu harus dimanusiakan. Bahwa melayani pasien itu harus sepenuh hati, Dek. Melayani pasien itu meskipun kita tahu dia mungkin umurnya tinggal 1-2 hari, kita nggak bisa bilang dong, besok kamu mati loh, nggak boleh dong. Prof bilang gitu. Kita tetap bilang, insya Allah, ridha Allah, nanti kalau ini obat dimasukkan, siapa tahu Bapak ada perbaikan. Ya kita nggak boleh bilang sembuh, karena kita sebagai dokter menyelamatkan yes, kalau bisa. Tapi memperbaiki iya, tapi menyembuhkan hanya 5%. Sama yang di atas. Sisanya semua kepada Tuhan Allah. Beliau gitu. Jadi kita itu harus memanusiakan manusia, layanilah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu Dek hanya aja di bagian paliatif. Gak ada duitnya. Duitnya gak ono. Karena merawat orang paliatif itu, ya kalau muntah kasih obat anti muntah, kalau nggak bisa BAB kasih obat biar BAB, kalau nyeri kasihlah obat anti nyeri. Lalu perbaikilah tubuhnya, misalnya kalau banget nyerinya ya kasih resep morfin sulfat. Kita membesarkan hatinya, kita infusin dia, kita perbaiki dia, kita bisa diajak ngomong, keluarganya dipanggil gitu-gitulah. Intinya saya sangat tertarik. Nggak ada duitnya di dunia ini, dia nggak ada. Semua teman-teman yang waktu itu workshop diberitahu nggak ada duitnya. Duitnya itu di surga nanti. Katanya Prof itu. Luar biasa. Saya bilang, iya Prof, saya mau ngambil paliatif. Kan ditanya, ngapain kamu ngambil paliatif? Ngapain? Saya bilang, keluarga besar saya dari ayahanda banyak yang kanker. Kita nggak tahu apakah suatu ketika saya, adik saya, atau siapapun dari keluarga inti saya itu terkena kanker. Minimal saya bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Kalau memang harus di kemo, tidak mati karena kemo. Kalau memang harus diradiasi, tidak rusak karena radiasi. Nah, itu yang saya cari di paliatif. Yang memanusiakan manusia inilah yang saya paling senang di situ. Ini ya guys, fighter moment ini. Kasihan loh kalau kita lihat orang kanker. Apalagi anak kecil kanker, saya pasti nangis. Betul. Saya nggak bisa lihat anak kecil kena kanker, hari ini di visitor, besok udah nggak ada. Itu pengalaman saya waktu DM. Di bagian saraf ada anak kecil neuroblastoma mata. Matanya udah diambil. Berapa bulan muncul lagi kanker di mata satunya. Mata satunya pun diambil. Dalam kondisi dia buta, ibunya dari desa sama bapaknya itu tidur di Karangjangan kan dulu gitu deh. Di kolongnya ranjang.
Ya. Anaknya bilang gini, "Mak, wale, wale." Maksudnya minta dia tuh pusing gitu loh, gak bisa ngomong. 3 tahun. Allah. "Mak, wale, wale." gitu. Aku udah mau nangis deh. Lihat kayak gitu kan. Terus dibalik bantalnya, "Sayang," aku paling sebagai DM gitu toh. "Dibalik yo bantale," paling gitu. Terus saya nangis di kamar DM. Paginya saya tanya, "Sus, mana ini adik?" Tadi malam meninggal, Dok. Ya Allah. Saya nangis lagi. Aku bilang, aduh, aku jadi dokter kok mewean gitu. Kan selalu diingatkan bahwa kita sebagai dokter tuh empati saja, jangan simpati. Iya betul. Kalau simpati kamu nanti yang sakit. Tapi nggak bisa dengan anak-anak. Iya, Aku ini pecinta anak. Waktu adik saya banyak. Kemudian waktu saya SMA, saya tiap punya uang saku, saya tuh pergi ke anak yatim. Tak gantiin popoknya, anak bayi-bayi yang dibuang itu. Di Matahari Terbit di Surabaya itu ada yayasan. Tak beliin uang saku, tak beliin baju-bajunya bayi. Sampai mau ngambil anak, ibu saya marah-marah. Anaknya mama sudah banyak, kamu ambil. Nah, kalau ada anak itu juga boleh dibantu popoknya. Jadi memang itu sifat bawaan saya seperti itu, mewean. Makanya kalau ada anak leukemia, saya pun nggak tahan lihat. Kalau dari pasien dokter sendiri, ada nggak yang sempat sampai pasien yang terkenang sampai sekarang itu pasien yang kayak gimana? Beberapa pasien yang terkenang sangat mempengaruhi saya adalah anak kecil lagi. Anak kecil lagi. Ini sudah buka QLive ini? Udah sekian tahun gitu. Dia itu leukemia. Udah di kemo-kemo 7 tahun. Udah di kemo-kemo di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian ayahnya cari herbal. Nah, herbal akhirnya ketemulah kok ada herbal ini di Surabaya itu. Waktu itu belum ada medsos ya, dia kasih tahu orang. Terus tanya bagaimana tuh anak-anak bisa karena itu sirup. Ya udah dia beli itu. Saya masih ingat kalau nggak salah beliau salah satu manajer di satu pabrik kosmetik Maklon. Sampai sekarang saya masih ketemu kok pameran. Oh iya. Di daerah Siar. Ya, Surabaya Sidoarjo. Oke. Singkat cerita anaknya sambil di kemo sambil minum ini kok bagus. Sampai bisa sekolah, sampai ini itu, sampai kankernya 0. Sampai sebelum itu nggak boleh sekolah. Nggak bisa sekolah dong, udah kena kemo. Iya. Hancur, nggak bisa makan, nggak bisa ini kan. Setelah itu sambil minum ini herbal ini kok bagus. Sampai dinyatakan oleh dokter onkologinya, ini udah nggak perlu kemo lagi. Kankernya leukemianya udah 0. Udah remisi. Oh gitu. Tidak muncul lagi. Cuman minum itu aja? Iya, sirup itu dikombain dengan, saya bilang yang penting anaknya sering kasih minum air, Pak. Air itu penting. Akhirnya anak ini suatu ketika udah growing sampai umur 13. Udah segede dokter Oka loh. 13 tahun. Muncul lagi di testis. Kankernya. Terus saya bilang, waduh, muncul lagi di mana gitu. Terus ya udah minum itu lagi aja, Dok. Anak laki lagi kan. Iya. Ternyata saya tanya pola hidupnya itu, ibunya jarang nyuruh dia minum air. Tiap hari teh botol, teh kotak. Melekan sama teman-temannya, makan kebab Turki lah, makanan-makanan yang notabene bukan makanan sehat. Jadi muncul lagi kansernya waktu dia umur 13. Suatu hari bapaknya telepon, dokter anak saya koma, tiba-tiba nggak sadar. Ternyata perdarahan otak. Itu umur 13 itu? 13 itu, terus saya kirimlah ke Rumah Sakit Dr. Sutomo bedah saraf teman baik saya. Prof, sekarang udah Prof. Dr. Arifin, waktu itu dioperasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, tapi nggak bisa ditolong. Karena pecah pembuluh darahnya di otak. Ya itu bagi saya membekas sekali, bagi saya, oh ternyata nggak ada yang mustahil ya. Bahwa kalau kita itu melakukan QOL pada pasien dan keluarga pasien. QOL itu adalah? Quality of life. Ya, maka biopsikonya kita jalankan, sosiokulturnya kita ajarkan. Pasrah aja sama Allah, nggak ada satupun dokter bisa sembuhin kanker. Betul, ya. Flu aja nggak bisa sembuhkan saya. Tubuhnya anaknya sendiri akan menyembuhkan dengan cara yang benar, namanya healing. Curing itu dengan obat-obat kemo, kalau healing itu dengan sendiri gitu. Jadi itu terkesan banget sampai bertahan sesehat itu gitu loh. Iya benar. Kemudian yang paling terkesan lagi satu orang ibu bidan yang kena kanker rektum sampai diangkat semua rektumnya, kesakitan terus, sakit-sakitnya sampai minta mati. Oh ya? Beberapa pasien yang kankernya masuk ke tulang tuh pada minta mati. Sampai bilang sama perawat saya, nyerinya banget. Iya, aku jengkrak noin yang jeding tak mati.
Perawat saya Iya. bilang gini, loh ibu yang mati masuk surga, lah aku lah Masuk lebu penjara terus masuk neraka bu. Oh. Boten saged bu, aku pengen disuntik mati ae. Hmm. Dosa lo bu. Kita Hmm. ngobrol sampai anaknya dipanggil, semua dipanggil, anak kesayangannya dipanggil. Terus saya atasilah tingkat nyeri karena udah pakai durogesik, pakai morfin pun dia nggak tahan, nggak tetap nyeri. Oh gitu. Tetap nyeri katanya kayak jebol gitu yang di bagian bawah rektumnya itu dan sebagainya. Kita lakukanlah palliative care pakai ozon terapi. Oh. Karena mengurangi skala nyerinya dari 9, setelah saya ozon terapi, skala nyerinya tinggal 3. Oh gitu. Sehingga bisa minum obat anti nyeri NSAID biasa. Dalam berapa lama tuh dari 9 turun ke 3 itu? Langsung sekali terapi aja. Sekali terapi, tapi saya suruh seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali? Iya dong. Tadi melanjut, udah masuk tulang. Hari ini nyerinya berkurang, besok nggak di ozon lagi, muncul lagi. Ya. Aduh, gesik aja terus menerus, ya kan. Ya kita nggak mungkin menyembuhkan toh. Saya bilang mau bebas nyeri aja ya bu, saya tolong. Gitu. Tapi kalau dokter Sri kan saya lihat kan memang wanita yang ibaratnya kalau saya boleh ngomong itu fighter woman ya, yang sampai umur 60 sekian 62 ini kan dokter masih berkarya sampai saya lihat kan sekarang kan jadi dirutnya suatu PT ya. Itu karena dipaksa. Ya kan mendatangkan suatu perubahan. Dipaksa. Oke, ya kan. Tapi dokter Sri ini kalau dari segi keluarga itu bagaimana? Apa memang ada dukungan yang bagus gitu atau bagaimana dari kan nomor 23 udah nikah nih? Ya. Nah, itu anak saya sudah menikah semua. Udah menikah semua. Sudah. Saya kira ada satu stok yang masih belum. Enggak. Kalau dari orang tua support banget ayahanda itu. Ayahnya. Saya masuk ke dokteran. Ayahnya. Tapi begitu menikah dalam tanda kutip yang dulunya kita dijodohkan. Dijodohkan berarti ya? Benar. Benar. Karena bapak itu takut kalau kuliah kedokteran kebablasan orang gelem kawin. Anak barep. Iya. Jadi istilahnya ya dirayu terus sampai dijodohkan. Akhirnya dijodohkan. Ya. Tapi senang nggak waktu itu? Karena sudut pandangnya beda. Dokter itu manusia, hubungan sosial lebih penting. Iya, betul. Manusia dengan manusia. Dia orang teknik. Dan lulusan dari luar negeri. Istilahnya dari suatu negara yang mana di situ ada seks bebas yang dia tahu dan sebagainya. Oh, dia sekolah di luar negeri? Iya. Dapat beasiswa gitu ceritanya. Jadi sudut pandangnya beda banget. Iya. Tetapi yang membuat saya tidak tahan, pada akhirnya saya bertahan sampai 23 tahun karena nunggu anak-anak besar, karena setiap kali pulang kerja dan sebagainya ada bahasa-bahasa yang selalu negatif terhadap saya bahwa sudah nyeleweng sama siapa kamu. Oh iya? Ya, tiap ketemu nih ngobrol nih sama Pak Dokter nih, sampai rumah udah diperiksa, diinterogasi. Oh gitu? Udah pernah hubungan enggak sama dokter itu, dengan perawat itu, dengan ini, itu, laki gitu. Pokoknya laki, kayak paranoid, obsesif kompulsif dia itu. Oh gitu? Ya. Tapi sama orang lain baik. Hanya sama saya aja dia begitu. Oh gitu? Ya. Sehingga cuma seperti itu aja tuh sampai saya akhirnya memutuskan saya tidak peduli, saya kerja. Karena bagaimanapun saya ingat anak-anak saya. Kalau ada apa-apa, saya punya pekerjaan gitu. Nah, waktu kami masih pertama menikah, saya masih kuliah, saya sempat berkali-kali disuruh keluar. Keluar dari kedokteran, kuliah. Saya cuma bilang gini, kamu ketemu saya udah masuk kedokteran. Kamu dari saya kecil sampai besar nggak pernah biayai saya sekolah. Jangan coba-coba menghambat saya sekolah, kuliah. Karena ini bukan kamu yang masukkan ke kedokteran. Kalau kamu tetap paksa saya keluar dari kedokteran, langkai dulu mayat saya. Itu waktu kuliah masih ya? Masih. Setiap pulang dari jaga sudah urusan, kadang jaga ditungguin. Kok kayak security gitu? Bodyguard. Lebih parah. Kalau cuma security diem aja nggak apa-apa. Security kan diem. Iya. Kalau ini maki-maki. Setiap kata-katanya itu sangat menyakitkan hati sampai suatu ketika hampir muncul kanker di tubuh saya. Sampai angkat kandungan, masih mau 37, anak baru 3. Oh, ya? Kalau kandungan lah, indung telur, angkat, semua terjadi ya. Kan meskipun saya alihkan ke kerja, pulang kan selalu menghadapi. Pulang menghadapi lagi. Selalu diingatkan karena kami menikah Katolikan waktu itu. Ampunilah musuhmu. Kalau dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Saya bilang, saya sudah mengampuni. Saya dipukul, nggak bisa diem. Apalagi yang mukul laki. Iya, betul. Apalagi suami. Dipukul juga. Ya, beberapa kali.
karena kecurigaan yang tidak beralasan itu gitu lah. Orang bilang memang enggak mau masuk Iya, ngaku. Betul. Ngaku pun dia juga nggak percaya. Tapi repot ya. Repot. Terus Jadi singkat cerita ya udahlah. Akhirnya saya bilang oke, kalau gitu kita pisah. 5 kali saya hampir mau pisah. 5 kali yang bisa. 5 kali, tapi dihambat terus orang tua saya, jangan, anak perempuan nomor 1 enggak boleh cerai. Ingat anak-anakmu, ingat anak-anakmu. Saya bilang, Bapak sama Ibu kan nggak tahu penderitaan saya setiap hari. Hidup sama dia aja 1 hari sampai supaya tahu. Dan kata-katanya itu sangat menyakitkan tuh, bahasa-bahasa yang sangat kotor seperti misalnya gitu. Oh gitu. Saya bilang, Papa, emang kita punya turunan itu. Anak Papa yang ini, bukan dia. Yang terakhir kelima kalinya setelah 23 tahun saya bertahan, saya bilang tidak bisa. Ini keputusan saya terakhir, final. Jangan melarang saya pisah. Kalau enggak nanti ini yang mati. Kanker muncul, kanker bisa muncul lagi. Atau aku mungkin bisa dibunuh sama dia. Karena dia sudah mulai turun tangan lagi sampai saya visum. Saya bilang saya udah mulai tua, 40 tahun lebih, saya malas bertengkar. Malu sama tetangga, malu sama anak-anak. Jadi akhirnya saya putuskan apapun yang terjadi saya pisah. Mau nikah Katolik, enggak nikah Katolik saya pisah. Karena pasti Tuhan itu, Allah itu tahu bahwa saya itu menderita. Iya, betul. Saya tuh hidup di nerakanya dunia. Karena hubungan terdekat tuh suami istri, orang tua anak. Itulah background daripada pasien kanker terbesar saya kalau anamnesa ada KDRT psikologis maupun KDRT fisik di dalam rumah tangganya, orang tuanya, mertuanya terhadap dia dan sebagainya. Nah itu guys, jadi kita tuh harus baik ya, baik itu baik beneran ya, bukan. Orang beda pendapat itu biasa, Mas. Oke. Kakak adik dari kandungan yang sama aja bisa beda pendapat. Bisa, betul. Tidak ada yang namanya pasangan bisa cocok. Ya, 100%. Apalagi dari kecil nggak ketemu. Background-nya udah beda. Beda, betul. Pendidikan keluarganya beda. Ya. Dipersatukan dalam pernikahan. Ya. Harapannya kan cuma satu. Ya, saling menghormatin, saling menghargai, saling setia. Terikat dengan sumpah pernikahan, saling memaafkan, gitu kan, susah senang kita tanggung bersama. Ini enggak kenyataannya. Dan ngomong-ngomong sendiri, semua pengeluaran rumah tangga saya dia enggak mau tahu, karena dia tahu saya punya pekerjaan. Berarti dia enggak support dokter? Sedikit sekali, cukup enggak cukup segini, gitu. Sampai terakhir rumah tangga selesai pun ya sudah, kami beli rumah berdua bersama-sama KPR itu ya dijual. Ya saya bilang saya minta bagian separuh dong. Iya betul. Karena kan ada uang saya di situ. Iya. Gitu. Intinya itu penderitaan terberat itu adalah dalam jiwa. Yes. Kan suami istri itu belahan jiwa. Iya. Sampai kalau misalnya dokter tuh namu ke rumah saya, sama-sama dokter nih. Iya. Pasti nggak berapa lama ngobrol, dia akan bilang sama dokter, istri saya udah gini-gini loh dok. Iya. Ada pendeta datang, ada Pak Yai datang, ada siapapun tokoh agama datang, saya dijelek-jelekin. Ya karena dia mau menunjukkan dia yang benar. Tak tinggal masuk sampai teman saya dokter itu gini, istrinya, sing sabar ya, sing sabar. Saya udah sabar berpuluh-puluh tahun sama orang ini, aku gitu. Yang terakhir saya udah nggak tahan. Akhirnya dokter sih pisah dengan. Ya pisah lah. Jadi mantan suami ya berarti. Ya, tahun udah. Berapa ya? 2007 kok saya ingat. Ya. Rasanya itu pengen tak kubur aja dalam-dalam. Makanya kenapa saya ngambil paliatif, kemudian saya belajar hipnoterapi diri sendiri, menyembuhkan sendiri dari Natalia Institute. Kemudian saya juga bagaimana caranya ngobrol sama pasien yang menderita kanker ini. Ternyata yang datang ke kami itu bukan hanya kanker, Dok. Karena kami praktek sebagai dokter umum kan. Yeah. Apa saja bisa datang, nggak bisa dan nolak ya. Termasuk waktu COVID Delta kemarin, rumah sakit nggak ada tempat, kita terpaksa pakai baju hazmat. Yang datang orang-orang yang kena Delta dan tidak ada kamar. Mau mana lagi? Survive loh, 50 pasien lebih. SPUD-nya udah mulai turun. Gitu. Ya, saya lakukan ozon tiap hari, 5 hari berturut-turut. Kemudian di dimmer kita periksa, masih tinggi, baru lakukan EBO. EBO yang pakai filter. Ada sedikit heparin. Alhamdulillahnya mereka pada selamat. Gitu. Jadi dengan masuknya ke paliatif, saya merasa saya punya saluran. Saluran kasih sayang. Yang tadinya
tersakiti gitu. Ya, masih dalam kondisi sakit pun Recovery. belum hilang, saya harus ternyata ada orang yang menderita lebih dari saya ya. Nah, kenapa saya enjoy di dalam palliative care? Kok saya nggak ngambil estetik dan lain-lain, sebetulnya lebih mudah kan dan lebih banyak duit. Iya. Karena kalau saya di estetik, saya kalah cantik sama pasiennya, Dok. Enggak lah, maksudnya cantik kok terus kok. Kalau saya di kanker, ya semua orang kanker kalah cantik dong sama saya. Isa, I don't see. Jadi maksudnya bisa menjadi jendelanya mereka. Tapi sebenarnya Dokter Sri ini kenapa kok sampai umur sekian ini, kenapa kok tidak, maksudnya itu kok tetap semangat itu apa? Karena bagi Tujuannya apa, Dokter Sri? bagi saya ilmu kedokteran itu sesuatu yang paling menarik yang saya suka. Sehingga saya harus update terus. Saya bukan dokter estetik, tapi karena saya punya klinik dan saya lihat, loh, pasien-pasien kok kepingin diperbaiki kulitnya ya habis kena kemo. Saya terjunlah masuk ke seminar-seminar estetik. Sampai berteman dengan anak-anak muda seperti Dr. Oke dan lain-lain. Saya ikut terus. Sampai dokter jaga saya sampai pakai satu dokter estetik dan sebagainya. Yang mana tujuannya itu semua mengcover urusan orang-orang yang saya betulkan QOL-nya. Termasuk orang sakit jantung, udah parah. Termasuk orang-orang yang diabetes, udah parah. Kan ilmu kedokteran kan berkembang terus. Sampai sekarang zamannya stem cell. Stem cell. Stem cell itu harus bagaimana, saya harus cari di mana, stem cell yang benar di mana. Saya kontak-kontak saya ikut seminar-seminar, saya ikut ini itu, saya kontak teman-teman juga yang di UNER. Yang notabene teman-teman baik saya udah pada guru besar kan. Nah, saya kontak lalu dapat info juga dari luar negeri waktu seminar, oh ini, gini. Sampai suatu hari saya harus suntik stem cell. Tapi stem cell yang apa? Tapi katanya mau ada perusahaan stem cell sendiri. Enggak sih. Saya bukan peneliti stem cell juga. Jadi intinya saya harus update ilmu terus. Termasuk waktu COVID saya ikut satu webinar. Kita bersyukur ya. Ada suatu rezeki atau berkat di tengah-tengah penderitaan. Kita kan klinik banyak yang tutup nih. Ya, betul. Tapi karena klinik saya bukan estetik, saya nggak bisa tutup dong. Bisa dimarahin sama dinkes ini, nggak tanggung jawab nih. Lagi Surabaya lagi di lockdown 3 bulan dok. Padahal pasien saya banyak dari luar Surabaya, luar pulau, hampir nggak ada pasien. Tapi akhirnya ujung-ujungnya diserbu orang-orang COVID. Gitu. Nah, karena itu saya ngikutin lah seminar-seminar online. Kita kan online semua tuh dok. Seminar sama luar negeri. Kita bersyukurnya apa? Gak usah numpak pesawat ke luar negeri. Sudah bisa ikut seminar. Sudah ikut seminar. Meskipun tidak dapat SKPID, dapat update ilmu. Benar. Dari Amerika, dari Malaysia, dari India. Itu gabungan di dalam suatu webinar yang sampai sekarang masih ada. Namanya Frontline for Critical Care Illnesses, COVID-19. Alliance-nya Amerika itu kontaknya ke seluruh dunia. Mengumpulkan data-data gitu kan. Risetnya sampai vaksin itu bagaimana, ini bagaimana, ilmunya gimana. Saya gabunglah sebelum COVID itu dengan Functional Medicine Group. Dokter-dokter Functional Medicine Indonesia, yang mana mereka ujiannya ada yang di Amerika, ada yang di Filipino gitu. Saya gabung dengan ITSWAM. Jadi Functional Medicine Advance. Waktu itu ada Jakarta dengan Prodia gitu. Saya sering update di sana sampai saya masuk ke Functional Medicine Indonesia meskipun belum ngambil S2-nya. Gitu. Tapi ilmunya update terus. Lebih enak ya sebenarnya si COVID itu ada untungnya. Ilmunya terus dapat. Dan itu kita nggak pergi-pergi keluar, dan itu membuat saya tidak stres. Sepanjang hari nih baju hazmat. Saya lihat sini ada itu kenapa? Ini angkat operasi tiroid saya aja, baru aja. Tapi bukan CA kan ya? Bukan, benign, jadi Cina, goiter biasa. Cuman karena dicurigai ada kanker dari PET scan-nya ya saya suruh ambil lah. Ternyata Cina. Alhamdulillahnya Cina, bukan ganas. Jadi intinya update ilmu itu nggak ada ruginya dok. Nggak ada ruginya, oke. Kemudian yang kedua, yang kita hadapi sekarang bukan ilmu waktu kita kuliah. Betul. Penyakit-penyakitnya. Selalu ada penyakit-penyakit aneh yang muncul. Betul. Entah disebut virus perang, entah disebut virus strain baru dan lain-lain. Kalau kita nggak update ilmu, dan syukurnya ada yang bisa kita ikutin, yang terpercaya, ada penelitiannya, ada risetnya, ada jurnalnya bisa dibukakan. Itu saya ikutin terus. Ya, sehingga akhirnya saya tahu harus bagaimana. Orang datang batuk pilek flu belum tentu dia COVID, belum tentu juga dia tidak COVID. Seperti itu. Kalau COVID harus diapain? Saya sendiri korban COVID, Omikron. 2 kali. Gitu. Tapi sudah sembuh sekarang ya?
Yang kedua kemarin bersama Ya, dokter Oka. Oke, Saya dapat hadiah tuh di Tokyo, pulang tuh bawa COVID strain terbaru. Yang mana biasanya 5 hari saya Olson pulang ke rumah hari keempat Sudah toh. sehat. Jadi virusnya udah banyak banget kan, meskipun udah minum obat. Saya kan bawa obat cadangan tuh dok. Nah sampai di Surabaya kita lakukan tiap hari Olson biasanya 5 hari udah normal. Udah nggak batuk sih, udah negatif. Tapi kok masih sesek. Kok nggak enak paru saya, buat olahraga nggak enak. Saya opnam, CT scan dok. Ketahuan banyak nodul di paru. Dan itu jenisnya akhirnya ketahuan sarkoma. Meskipun angka keganasannya 1%. Ternyata hasil PET CT saya dari luar negeri menunjukkan orang tuh kalau kena COVID ya dok, semua arteri kecilnya, arteriol, di selaput otak, di selaput jantung, ginjal, itu kan arteriol. Iya. Pembuluh darah arteri paling tipis. Itu isemia semua. Isemia mengeras loh dok. Iya betul. Sehingga sekarang saya mau ngomong sesuatu nggak seperti dulu. Kayak brain fog gitu istilahnya, kayak berkabut. Kemarin itu. Waktu kemarin habis COVID itu. Sehingga akhirnya saya melakukan operasi dan lain-lain tuh saya memang sembunyi di luar negeri bukan karena apa-apa, ada insuran. Yang kedua ada pemeriksaan DNA sequencing yang lebih lengkap daripada di Indonesia. Ternyata biayanya lebih mahal, lebih murah daripada di Indonesia. Tentu bukan Singapura ya. Nah seperti itu. Sampai akhirnya ketahuan bahwa ini ternyata nodulnya nggak bisa di kemo, nggak bisa disinar, nggak bisa di imunoterapi yang golongan PD-1 dan lain-lain. Terus diapain? Coba kalau saya tidak mengerti ilmu functional medicine, nggak pernah belajar itu, terus continue education dari FLCCC Alliance, saya nggak tahu harus apain loh badan saya. Paling antem kemo. Tapi saya enggak. Saya hanya melakukan cryosurgery, angkat tiroid, kemudian cryosurgery. Akhirnya sudah sekarang enggak apa-apa dok ya? Tinggal satu aja tersisa dan ini masih terus saya speedy recovery dengan cara fungsional. Jadi saya harus memperlakukan diri saya secara paliatif. Oke Dr. Sri, saya mau tanya terakhir ya Dr. Sri. Dr. Sri kan pernah sempat jadi korban KDRT gitu ya. Nah ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang ini dalam tahap fase seperti Dr. Sri, tapi mungkin untuk melangkah nggak berani atau mengambil keputusan yang mungkin yang dokter ambil untuk selesai atau apa atau gimana, itu mungkin dokter sih bisa kasih ini nggak pencerahan nggak? Ya, jadi itu soalnya kan pasti banyak nih yang merasa seperti itu, yang mungkin sekarang ini lagi dapat kasus seperti itu. Pada prinsipnya laki-laki itu maunya menjadi kepala, pasti kita harus tetap menghormati itu. Tetapi kalau kita sudah melakukan hormatin dengan cara yang benar, lalu masih dipermasalahkan dan pada akhirnya sampai turun tangan ke kita, verbal KDRT maupun physical KDRT, kita harus mengingatkan. Kalau diingatkan malah akun KDRT, kalau saya tipenya nggak bisa. Saya dipukul laki-laki, saya pasti pukul balik. Maaf ya. Kenapa? Saya cuma bilang, kamu mungkin bisa bunuh saya, bisa hajar saya, tapi kamu rasakan sakitnya. Kalau kamu dipukul oleh seorang istri yang harusnya kamu jaga. Saya cuma bilang gitu. Jadi akhirnya kalau saya melawan itu dengan harapan jangan lakukan lagi loh. Jadi berapa tahun baru dia berani lagi. Berapa tahun dia berani lagi. Itu yang maksudnya dokter sih pakai tangan ya, turun tangan. Tapi kalau secara verbal? Kalau secara verbal saya cuma bilang, apa yang kamu ucapkan balik sendiri ke kepala kamu. Coba aja nanti lihat berikutnya. Saya cuma gitu. Jadi akhirnya ya saya berusaha menghindari kontak. Akhirnya dia kan harusnya tahu nih, kita perempuan udah menghindari nih. Untung saya bekerja. Kalau seorang perempuan tidak bekerja bagaimana? Tambah lebih sering. Lebih sering lagi, gitu kan. Jadi pesannya adalah seorang wanita itu harus kuat secara mental dan harus bisa mempertahankan haknya. Haknya adalah disayangi, dihormati, dijaga. Bukan dianiaya, dipukul, dihina-hina, diverbalin. Dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati. Padahal sebetulnya kita ini tubuhnya suami itu kepala kita. Seorang suami yang KDRT seorang istri, dia orang gila. Karena dia pukulin sendiri badannya. Selalu diingatkan seperti itu. Tapi kalau tetap saja dia sakit, dalam tanda kutip, kita harus pergi dari dia. Prinsip saya terakhir begitu. Karena sakit golongan kebiasaan pukul, maaf ya dok, laki-laki sekali kebiasaan pukul dia akan pukul terus.
Ya, jangan pernah pukul. Ya, kalau laki-laki marah sama istri keluar aja. Ayah saya selalu bilang kalau kamu mau marah mau berkelahi, ambil minum air, tahan air di mulut sampai dia berhenti bicara. Baru kamu telan airnya, baru kamu bicara. Tapi kalau sudah dia turun tangan, pukul, KDRT verbal, ya tentu saja saya nggak bisa diem. Betul. Ya. Jadi pada prinsipnya saya sampai sudah mediasi beberapa kali dan terakhirnya saya bilang saya give up. Saya give up, Pak. Saya nggak bisa, nggak tahan. Dengan perilakunya. Iya, meskipun sebetulnya tidak ada keinginan untuk menikah lagi gitu ceritanya. Karena udah trauma ya. Tetapi untungnya seorang wanita itu zaman sekarang harus kerja. Kenapa harus kerja? Kita bukan tidak menghormati laki-laki. Semua biaya hidup itu besar. Dan kalau kita bekerja atau suami bekerja, janganlah kita memulai dulu mencemburui. Itu nggak ada dalam kamus saya. Karena kecuali ketangkep. Basah. Oke, jangan sampai ketangkep basah. Kecuali ketangkep basah ya. Nah, itu perlu ke pengadilan. Intinya seorang wanita itu untuk disayang, dijaga, dilindungi. Supaya punya anak-anak yang dilahirkan bagus, bibit bebet bobotnya. Waktu hamil harus dijaga emosinya istrinya supaya anaknya lahir itu anak yang ceria, anak yang smart, anak yang pintar, anak yang sehat lahir batin. Kalau seorang suami sakit seperti itu, mungkin punya trauma masa lalu, ya sudah. Kalau kita nggak tahan, saya tidak menganjurkan cerai. Tapi karena saya udah nggak tahan, udah bertahan 23 tahun, saya menyerah akhirnya. Oke, itu dari Rusdi. Oke, terima kasih Rusdi. Rusdi, memang asik banget ngobrol sama Rusdi. Mungkin nanti kita bahas tentang stem cell mungkin di lain waktu. Mungkin kita bikin podcast lagi, cerita lagi, terus mungkin nanti bahas apa lagi di lain waktu gitu. Boleh. COVID boleh, mau bahas stem cell perkembangan saat ini seperti apa, biarpun saya bukan peneliti ya. Tapi minimal masuk ke dalam perhimpunan Reja Selindo Stem Cell Indonesia. Oke, Dr. Sri, mungkin kita akhiri dulu podcast hari ini. Ya. Terima kasih guys. Kalau kalian mau follow Dr. Sri, ada Instagramnya nggak Dr. Sri? Ada. Oke, nanti di share aja ke Evan nanti biar Evan ini. Boleh. Atau kalau kalian pingin perawatan juga tentang quality of life tadi, meskipun itu nggak sakit ya Rusia, itu wajib tes. Contoh saya sendiri tadi, ya, di tes darah, terus ada pemeriksaan kuantum, itu memang perlu. Meskipun saya tidak merasa sakit, saya ternyata hasil cek dari dokter tadi kurang bagus ya. Preventif early detection itu sangat penting. Preventif dan early detection. Oke, kita Dr. Sri, terima kasih. Sampai ketemu di tempat berikutnya. Guys, thank you. Bye bye Dr. Sri.